아무 말 없이 내게서 커져만 가는 게 아무래도 이대로는 안 되겠어. 어쩌다 내가 이렇게 내게 빠진 건지 이유를 나도 모르겠어. 넌 왜 내게서 맴돌아. 뭘 해도 신경 쓰이고 뭘 해도 궁금해지고. 넌 왜 내게서 맴돌아. 어떻게 나 자꾸만 생각이 나. 말해 뭐해 말해 뭐해. 이러다가 바보처럼 한눈 팔게 하지 말고. 말해 볼래 나의 맘에 담긴 사람. You are my only one. Hari ini kayaknya saya dapat teguran ini dari kepala sekolah. Kok gara-gara saya ini nggak apa ya tadi, gara-gara pengawas masuk supervisi ya mengajar tanpa buku teks, tapi sebenarnya saya kan nggak ini gitu, menyimpang dari kurikulum ya. Nah, saya juga fokus pada tujuan pembelajaran kita. Tapi inilah malah saya dilapor kepala sekolah. Saya dulu apa aja lah ini, siapalah kawan, tahu dulu aja ya. Tahu dulu lah, ada nanti sama tahu dulu. Ya, halo Pak Herman. Aduh, senang sekali saya bertemu kamu, Pak. Ya, sepertinya saya lihat dari raut wajah kamu terlihat ada beban. Nah, boleh diceritakan dengan saya? Aduh, ini lah, kadang Paul. Kita pikir kita sudah berinovasi ya kan? Jadi malahan kita kena teguran dari saya. Kena tegur? Maksudnya? Iya. Tadi pagi kan saya ngajar di kelas. Iya. Saya ngajar terus. Saya kan nggak pakai buku teks, tapi saya pakai video. Karena ada kan apalagi sekarang orang kan pakai YouTube kan. Oh. Iya. Jadi tiba-tiba datang pengawas kan hari itu tadi dia ada pengawas yang masuk ke kelas masing-masing. Jadi tadi diperhatikan dia duduk terus. Setelah saya selesai ngajar nanya, bapak nggak pakai buku tes ya katanya, gimana itu katanya, sesuai dong dengan ini kata. Dengan pola pendidikan kita di sini kok ngajar nggak pakai buku tes. Aku bilang Pak, saya nggak pakai buku teks. Ya, kenapa saya nggak pakai buku teks? Karena di situasi ini, apalagi kita online ini kan? Ya benar. Ya, saya lebih apanya, yang mana yang mudah membuat anak-anak itu bisa lebih nyaman, lebih senang, bahkan juga lebih mereka bisa lebih semangat lagi kan gitu belajar. Maka saya kasih ya video aja Pak, ya kan? Apalagi hari ini kan bagaimana mereka tadi belajar menyanyi kan, bisa kirimlah video itu. Nah terus ya kata kepala sekolah, ayo pengawas itu, ini tidak bisa seperti ini. Ya, saya bilang Pak, saya kan tidak menyimpang dari kurikulum yang ada dari pelajaran, ya kan? Bagaimana anak-anak hari ini bisa mengidentifikasi tinggi nada dan rendahnya, dan bagaimana mereka mempraktekkan itu, ya kan? Nah, Iya benar-benar. Akhirnya saya bilang kepala sekolah panggil saya. Oh, gara-garanya Pak Yarman nih tadi pagi disupervisi ya sama pengawas. Kemudian Pak Yarman ngajarnya itu nggak bawa pakai buku teks. Padahal sebenarnya kita tuh ada media pembelajaran lain yang tidak lari dari kurikulum,
namun bersangkutan dengan materi seperti itu, Pak. Kemudian Bapak dapat teguran dari kepala sekolah atas penyampaian laporan dari pengawas. Aduh, seperti itu ya. Oke. Lihat Iya. itu, Betul. kira-kira nih Pak, supaya agar menurut Bapak ini berjalan dengan baik, ya gimana sih tindakan Bapak selanjutnya agar apa yang Bapak lakukan ini sudah baik nih langkahnya. Terus menurut Bapak bagaimana agar terus konsisten dan dapat ditiru oleh teman-teman kita yang lain nih? Bosannya selama ini teman-teman kan pakainya cuma buku teks doang nih. Bapak sudah mencerminkan yang banyak nih. Kira-kira apa sih tanggung jawab Bapak untuk menularkannya dengan rekan yang lain seperti itu, supaya masalah ini nih tidak juga didapat oleh teman rekan kita kerja yang lain aja gitu. Ya, kami kan sekarang kan memang menantikan kami kan ada ya, komunitas praktisi ya di sekolah. Jadi setiap hari Rabu ya kan diskusi lah tentang bagaimana kita masalah yang kita hadapi dalam pendidikan, bagaimana solusinya, dan bagaimana hal yang baru yang harus kita pelajari lagi. Jadi nanti melalui forum ini saya nanti akan share kepada rekan-rekan, jadi sehingga juga rekan-rekan itu bisa punya pemahaman yang sama dengan keadaan ini, sehingga mereka tidak juga murid itu dari satu sisi ya gitu, tetapi juga mereka harus juga melihat murid itu baik berdasarkan minatnya, kesiapan belajarnya, profil belajarnya, visual, dari estetik kan gitu ya. Jadi sehingga nanti semua nanti di forum ini dulu juga mulai punya semangat yang baru juga untuk mau ini kan, sama belajar kan. Itu kira-kira jadi melalui forum itulah nanti. Ya agar apa namanya permasalahan miskonsepsi ini dapat terselesaikan Pak gitu ya. Apa yang menurut sebenarnya dari Bapak Bapak pengawas tadi yang dengan kepala sekolah yang kurang komunikasi mungkin ya di lapangan dengan kita, maksudnya mereka kira Bapak tadi nggak bawa buku teks, sebenarnya pembelajaran Bapak itu sudah mencerminkan apa yang ada di isi buku teks. Oke, permasalahannya sudah ada dapat, terus Bapak juga sudah bagus tuh untuk memberikan tetap mengkonsistenkan perbuatan Bapak yang baik walaupun dinilai sebenarnya itu kurang baik gitu ya. Dan bahkan tadi saya dengar Bapak juga akan menularkannya dengan guru-guru yang lain. Oke, saya sangat setuju itu dengan rencana Bapak. Berarti sebenarnya permasalahannya hanya ada di kurang komunikasi aja kita sebenarnya mengenai apa yang diminta dari Bapak, apa yang terlihat oleh Bapak pengawas pengawas sekolah tadi sebenarnya ya Pak itu. Ya agar permasalahan miskonsepsi ini dapat terselesaikan Pak gitu ya. Apa yang menurut sebenarnya dari Bapak Bapak pengawas tadi yang dengan kepala sekolah yang kurang komunikasi mungkin ya di lapangan dengan kita, maksudnya mereka kira Bapak tadi nggak bawa buku teks, sebenarnya pembelajaran Bapak itu sudah mencerminkan apa yang ada di isi buku teks. Oke, permasalahannya sudah ada dapat, terus Bapak juga sudah bagus tuh untuk memberikan tetap mengkonsistenkan perbuatan Bapak yang baik walaupun dinilai sebenarnya itu kurang baik gitu ya. Dan bahkan tadi saya dengar Bapak juga akan menularkannya dengan guru-guru yang lain. Oke, saya sangat setuju itu dengan rencana Bapak. Berarti sebenarnya permasalahannya hanya ada di kurang komunikasi aja kita sebenarnya mengenai apa yang diminta dari Bapak, apa yang terlihat oleh Bapak pengawas pengawas sekolah tadi sebenarnya ya Pak itu. Saya mungkin nanti saya coba kasih masukan juga nih buat kepala sekolah ya.
walaupun tadi Bapak bilang tadi dia mungkin belum bisa menerima, mungkin dengan adanya masukan guru-guru yang lain, mungkin Bapak kepala sekolah bisa memberikan masukan kepada kita bahwasanya belajar tuh nggak mesti dari satu sumber belajar aja ya, banyak sumber belajar lainnya seperti yang Bapak berikan tadi, seperti ada video, ada flashcard yang menurut saya lebih kena konteksnya ke siswa yang berolahraga, seperti itu ya. Iya, kira-kira lah. Jadi itu cukup bagus juga ya. Terima kasih juga lah buat tanggapan Pak Udo untuk masalah ini. Tapi ya, saya juga senang lah Pak Udo bisa share ya, mau mendengarkan juga. Iya, sama-sama Pak. Oke, semoga kita tetap dapat melaksanakan dengan baik ya Pak sistem belajarnya ya. Oke Pak. Ya. Terima saya. Ya, sama-sama Pak Herman. Senang bisa berbagi. Ya. Izin Oke. pamit. Ya, izin Pak. Soalnya mau masuk lagi. Oke. Terima kasih Pak ya. Ya Pak. Allah. Terima kasih Pak Ulul dan Pak Herman. Saya sebagai observer untuk kasus ketiga, hasil observasi saya praktek coaching dengan menerapkan model CIRTA yang dilaksanakan oleh Bapak Ulul Asmi Siregar sudah memenuhi langkah-langkahnya. Yang pertama D, ada tujuannya. Tujuan dari diadakan coaching ini yaitu karena ada permasalahan dari seorang guru yang diketahui oleh Pak Ulul, kemudian mencoba untuk saling sharing dan memberikan pasti. Yang kedua yang I, data identifikasi masalah. Pak Ulul mencoba dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang asertif untuk menggali permasalahannya, mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dari kasus pengawas yang menemukan seorang temannya itu Pak Herman mengajar tanpa buku teks. Dari pertanyaannya sudah asertif. Kemudian dari yang R, rencana aksi. Rencana aksi yang diajukan oleh pertanyaan-pertanyaannya yang diajukan oleh aksinya sudah pertanyaan yang efektif, sudah bisa menggiring coachingnya untuk bisa memikirkan alternatif atau cara yang bisa dilakukannya untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian di bagian tanggung jawab TA-nya, di sini coachnya Pak Ulul juga sudah memberikan kesimpulannya itu bahwasanya dia coachnya sudah bisa menerapkan itu nanti, memberikan motivasi dengan langkah-langkah rencana yang akan dilakukannya. Juga memberikan saran juga tadi coachnya bahwasanya nanti dia akan memberitahu kepada kepala sekolah lah, sharing sebelum Pak Hermannya melakukan tindakannya atau rencana aksinya. Menurut saya praktek coaching model CIRTA yang dilakukan oleh Pak Ulul sudah memenuhi langkah-langkah yang sesuai seperti yang saya pelajari. Terima kasih.